Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Firdaus beserta teman-teman ingin menjelaskan tentang graf khusus. Berikut adalah penjelasannya. Beberapa graf khusus. Yang pertama ada graf lengkap atau complete graph. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n buka kurung n dikurang 1 tutup kurung dibagi 2. Selanjutnya ada graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Berikut adalah contoh dari graf lingkaran. Kemudian yang ketiga ada graf teratur atau regular graph. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah NR dibagi 2. Berikut adalah contoh dari graf teratur. Selanjutnya, representasi graf dalam matriks. Matriks dapat digunakan untuk menyatakan graf, perhitungan dapat dilakukan dengan mudah. Kesulitan mempresentasikan graf dalam matriks adalah keterbatasan matriks mencakup semua informasi ada dalam graf. Akibatnya, ada beberapa macam matriks untuk menyatakan suatu graf tertentu. Tiap graf mempunyai keuntungan berbeda dalam menyaring informasi yang dibutuhkan pada graf. Matriks ketetanggaan atau agensi matriks yaitu menyatakan graf dengan cara menyatakannya dalam jumlah garis yang menghubungkan titik-titiknya. Jumlah baris dan kolom matriks ketetanggaan sama dengan jumlah titik dalam graf. Definisinya, misalkan G adalah graf tak berarah dengan titik-titik V1, V2 sampai Vn. Vr itu sampai lingkar. Matriks ketetanggaan yang sesuai dengan graf G adalah matriks A dengan Aij. Aij sama dengan jumlah garis yang menghubungkan titik Vi dengan Vj. Ini kita bisa lihat contohnya di gambar yang pertama. Di situ terdapat ada 4 titik. Jika yang dinyatakan matriks ketetanggaan adalah jika menurut saya dua titik yang saling berhubungan seperti 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 3, 2 dengan 4, dan 3 dengan 4. Itu dibilang saling menghubungkan. Jika tidak, seperti nomor 1 dengan 4, itu dianggap 0 atau tidak bukan matriks ketetanggaan. Derajat tiap simpul I. Yang pertama, untuk graf tak berarah, rumusnya ada di bawah. Dan yang untuk graf berarah, Din dalam kurung Vi dalam kurung Vj sama dengan jumlah nilai pada kolom J. Dan di out dalam kurung Vi sama dengan jumlah nilai pada baris I. Nah, kita bisa lihat rumusnya. Beberapa hal yang menjadi catatan dalam mempresentasikan graf dalam matriks ketetanggaan. Graf tidak mempunyai loop. Jika dan hanya jika semua elemen diagonal utamanya sama dengan 0, loop pada Vi bersesuaian dengan Aij sama dengan 1. Ya tadi saya bilang. Matriks ketetanggaan dapat dipakai untuk mendeteksi graf yang tidak berhubungan secara mudah. Derajat titik Vi sama dengan jumlah semua komponen matriks baris atau kolom ke 1.
graf G adalah graf bipartit dan kurung K, M, N. Jika dan hanya jika matriks ketetanggaannya berbentuk seperti gambar di bawah ini, dengan O sama dengan matriks 0. 1M sama dengan matriks M kali X. Semua elemennya sama dengan 1. 1N sama dengan matriks N kali M. Semua elemennya sama dengan 1. G-graf lengkap jika dan hanya jika semua elemen dalam diagonal utamanya sama dengan 0 dan semua elemen di luar diagonal utamanya sama dengan 1. Matriks ketetanggaan untuk graf yang berbobot. Gambarnya contohnya seperti ini. Kita lihat. Matriks ketetanggaan dapat dipakai untuk menghitung banyaknya kemungkinan path dengan panjang tertentu antara dua titik. Misalkan A sama dengan dalam kurung AIJ. Matriks ketetanggaan graf G. A pangkat N sama dengan A kali A kali A sampai A-nya sebanyak N kali. Banyaknya kemungkinan path dengan panjang N dari titik VI ke VJ adalah elemen AIJ pada matriks A pangkat N. Dalam kurung sama dengan AIJ pangkat N. Yang kedua ada matriks biner atau idensi matriks. Misalkan G adalah graf tanpa loop dengan N titik V1, V2 hingga Vn dan K garis E1, E2 hingga EK. Matriks yang sesuai adalah matriks berukuran N kali K yang elemennya adalah A sama dengan AIJ. AIJ sama dengan apabila 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J, apabila 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Contohnya seperti bawah. Kemudian derajat titik V1 FVI sama dengan jumlah semua elemen pada baris ke-1. Derajat total sama dengan jumlah semua elemen pada matriks. Kemudian dengan catatan yang pertama, matriks biner dapat dipakai untuk menyatakan graf secara tepat. Yang kedua, setiap garis berhubungan dengan dua titik. Maka dalam matriks biner, setiap kolom mempunyai tepat dua elemen 1, sisanya elemen 0. Yang ketiga, jumlah elemen pada baris ke I sama dengan derajat titik VI. Derajat total graf G sama dengan jumlah semua elemen matriks. Jika semua elemen pada baris ke-1 sama dengan 0, maka titik VI adalah titik terasing. Terus yang kelima, dua kolom yang semua elemennya sama menyatakan garis yang paralel. Selanjutnya ada matriks sirkuit. Misalkan G ada G graf yang mempunyai Q buah sirkuit sederhana dan N buah garis. Matriks sirkuit A sama dengan AIJ yang bersesuaian adalah matriks yang terdiri dari Q baris dan E kolom dengan elemen sebagai berikut. A sama dengan AIJ. A sama dengan apabila 1 jika sirkuit ke I mempunyai garis ke J. Apabila 0 jika sirkuit ke I tidak membuat garis ke J. Kita masuk ke graf isomorfik. Dua buah graf yang sama secara geometri berbeda disebut graf yang saling isomorfik. Dua buah graf seperti G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian rupa sehingga hubungan persisian itu tetap terjaga. Dengan kata lain, misalkan sisi E itu bersisian dengan simpul U dan V di G1. Maka sisi E yang berkoresponden di G2 itu harus bersisian dengan simpul U dan V yang ada di G2. Lalu dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda.
Dan ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Misalkan seperti contoh pada gambar di layar ini. Diketahui matriks ketetanggaan dari sebuah graf tidak berarah dan gambarkan dua buah graf yang bersesuaian dengan matriks tersebut ya. Dan jawabannya itu adalah dua buah graf yang sama, namun hanya bergambaran secara geometri yang berbeda. Kemudian, gambar di layar ini merupakan G1 imorfasik dengan G2, tetapi G1 tidak isomorfik dengan G3. Kemudian kita masuk ke gambar graf A dan graf B isomorfik. Graf A ini merupakan G1 dan graf B ini merupakan G2. Lalu pada gambar di layar ini terdapat dua buah graf isomorfik dan juga tiga buah gambar isomorfik. Dan yang terakhir adalah dari definisi graf isomorfik dapat dikemukakan bahwa dua buah graf isomorfik memenuhi ketiga syarat berikut, seperti mempunyai jumlah sisi simpul yang sama dan juga mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Namun, ketiga syarat ini terdapat belum juga cukup menjamin karena pemeriksaan secara visual perlu dilakukan juga. Dan gambar A dan B ini merupakan visual perlu dilakukan. Oke, mungkin itu saja video dari kami, semoga bermanfaat. Kalau begitu saya akhiri beserta kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.